Hai semuanya, apa kabar? It's been a while. Berapa bulan gue nggak ngupload. Ini semua karena alhamdulillah gue sedang sibuk mengurusi bisnis kecil-kecilan gue, yaitu Tante Kuku Palsu. Buat yang belum tahu, gue tahun ini memberanikan diri untuk nekat buat buka bisnis kecil-kecilan, tuh Press on Nails business. Gue nggak pernah kursus secara formal di kursus nail art gitu, belajar sendiri otodidak, terlalu nekat. Cuman emang karena gue suka sama bidangnya dan gue senang eksplorasinya, jadi mulai aja dulu gitu. Tapi gue jujur gue pengen banget bisa belajar sih, bisa kursus, biar kalau ada pesanan-pesanan desain-desain yang aneh gue nggak kaget gitu. Ini gue lagi nggak make upan, jadi mohon maklumi sama jerawat gue yang gede banget ini. Ini udah seminggu nggak hilang-hilang, jadi yaudah biarin. Gue pengen make upan tapi gue lagi malas banget. Jadi nggak apa ya, gue bare face dulu. Cuma pakai tinted lip balm. Ini tinted lip balmnya dari Rose Cosmetics. Ini intermezzo dulu. Gue sedih banget. Gue nggak tahu ya ini mereka gimmick atau enggak. Cuman katanya mereka stop producing products lagi, udah mau tutup permanen si Rose Cosmetics ini. Padahal mereka tuh secara brand tuh udah menjanjikan banget dari konsep, dan produk-produknya juga menarik-menarik. Gue personally cinta banget sama produk-produknya mereka. Dan tinted lip balm ini tuh gue kan dikasih 4 warna, itu 2 udah habis, 2 diantaranya udah habis. Terus yang 1 udah gue kasih nyokap, dan ini tinggal 1. Ini yang shade-nya Java Jewel, ini yang gue pakai sekarang. Cantik banget, dan mereka mau discontinued, mereka mau tutup. Gue sedih, kenapa sih? Padahal mereka kayak udah sneak peek mau ngeluarin warna baru, terus ngeluarin produk baru. Gue juga sempat trial maskara mereka, katanya mereka mau ngeluarin maskara dan gue suka banget sama formulanya. Terus gak jadi rilis, gue sedih. Kayaknya agak segmented sih ini brand kalau gue lihat-lihat. Tapi jujur sayang banget. Anyway, gue juga bingung sih mau cerita apa. Sebenarnya gue mau kayak nge-recap beberapa footage. Apa tuh? Mana handphone gue? Beberapa footage video vlog gue dari semingguan ini. Kegiatan gue ngapain, karena kayak gue kangen banget bikin konten di YouTube. Gue kangen banget bikin konten. Cuman gue kayak lagi fokus bikin kayak gini buat latihan gue juga, karena gue lagi-lagi gue nggak sekolah nail art gitu kan, jadi gue harus banyak-banyak latihan. Terus juga alhamdulillah gue ngurusin banyak orderan gitu, jadi ya agak pecah fokus gitu. Nah ini gue mau cerita dikit aja sih. Jadi tuh gue kan kemarin pas jualan itu, ini sorry ya kalau berantakan banget, karena gue punya hobi baru which is nail art. Dan ini kenapa ada bulu mata palsu, mohon maaf. Dan jadi kayak space gue makin banyak gitu nih buat packaging ada di sini, kayak benar-benar berantakan, jadi maklumin aja. Anyway, gue tuh mau cerita tentang pencarian kertas. Jadi kan kalau karena gue jualan si kuku palsu ini, tadinya kan gue selalu disertakan sama packaging akrilik kayak gini. Cuman gue ngerasa boncos kalau gue langsung jualan sama ini. Akhirnya gue memutuskan untuk pakai packaging yang tanpa acrylic case, which is pakai kartu gitu kan, kayak kertas gitu, kayak gini nih. Kayak gini. Kalau bisa kalian lihat itu tuh hasil printannya jelek banget, karena gue ngeprint pakai printer di rumah kan, printer inkjet biasa. Terus dia jadi warnanya kayak abu-abu gitu, karena ini jenis kertasnya tuh semi glossy gitu kan. Terus kayak gue bingung settingannya harus kayak gimana supaya hasil printannya tuh bagus. Gue tuh pengen hasil printannya kayak pas di print di plain paper biasa gitu, kayak gini tuh, kayak warnanya lebih vibrant gitu kan, hitamnya hitam gitu. Kok ini tuh abu-abu, paham kan? Nah terus akhirnya gue mencari tahu apakah ada kertas matte yang tebel. Gue cari-cari, ada namanya macam-macam banget, nama kertas tuh macam-macam banget. Ada kertas linen, kertas apa. Jadi gue tuh kayak belajar percetakan juga somehow, padahal gue cuman jualan kuku palsu gitu kan.
Gue tahu, gue selalu diingetin bahwa yang penting itu produknya bukan packagingnya, tapi sebagai visualis kali ya, gue seneng gitu kalau misalnya produk gue itu di tempat yang bagus gitu loh, dikemas dengan baik sebaik mungkin gitu. Dan gue juga kalau beli produk kadang-kadang liat packagingnya dulu gitu. Jadi masa gue jualan produk nggak mikirin packaging kan gitu ya. Jadi gue nih sebenarnya kalau kalian lihat footage yang ini, gue tuh udah kehabisan ini kan si packaging kartu ini. Akhirnya gue ngeprint lagi. Itu sebenarnya gue udah nggak serak gitu sama ini. Gue kepengen ganti kertas gitu. Dan bahkan gue mau ganti size-nya. Ini kan dia 1:1 gitu kan. Gue pengen kayak lebih panjang supaya untuk kuku-kuku panjang tuh bisa muat. Ini kalau kayak gini kuku yang panjang itu nggak muat. Walau sebenarnya orderan gue so far selalu yang short ya, jarang banget ngambil yang medium gitu. Akhirnya gue cobalah nih namanya linen, kertas linen. Jadi dia ada tekstur linennya gitu. Kalau misalnya kalian lihat kayak atau kain linen gak sih, kayak ada garis-garisnya gitu kan. Nah ini di kertas gitu. Tapi ini terlalu tipis. Oke, ini kayak terlalu letoy. Sebel. Gue udah beli berapa lembar tuh kemarin. Jadi gue kayak ini keluhan gue aja sih, karena gue tahu gue cuman jualan kecil-kecilan, tapi gue sangat mikirin packaging. Terus ini kayak trial error banget buat gue dalam urusan packaging ini ya. Packaging kertas doang padahal gitu. Dan ternyata ini juga termasuk tricky. Ini sesuatu hal yang baru sih buat gue. Jadi gue tuh kayak bolak-balik beli kertas di online, terus hasilnya selalu tidak sesuai sama apa yang gue pengen. Kayak gregetan sendiri gitu. Gue tuh pengen banget ada toko khusus jualan kertas, dan kayak kertasnya tuh ada macam-macam, jadi gue bisa pegang sendiri, bisa ngerasain sendiri ini tuh sesuai sama yang gue mau atau enggak. Terus apakah ini buat ini gue kemarin sempet salah beli kertas, harusnya itu kertas buat laser jet, nggak bisa pakai yang inkjet. Jadi kayak gue baru tahu ternyata ada kertas yang khusus-khususan gitu, setiap printer punya kertasnya masing-masing. Kayak oh my god gitu ya. Kemarin sih akhirnya gue nemu kertas yang bener. Namanya kertasnya apa lagi gue lupa. Oh BW paper namanya. Jadi dia tebel tapi matte gitu. Kenapa yang matte? Gue juga nggak tahu ya. Kalau pakai yang semi glossy itu selalu lagi-lagi warnanya selalu nggak opaque gitu, nggak sesuai sama apa yang gue mau. Tapi kalau yang matte warnanya selalu sesuai sama yang gue mau, minimal banget sama yang digambar yang gue desain capek-capek gitu. Kan gue udah pilih warnanya capek-capek, terus hasil warnanya nggak sesuai kan kesel juga ya kan. Jadi ya makanya gue bawel banget untuk urusan ini. Terus ya udah akhirnya ya gue nemu si BW paper ini buat teman-teman yang mungkin punya struggle yang sama. Gue rekomen si BW ini. Gue tahu ini dari mana? Dari ChatGPT. Gue akhirnya nanya ChatGPT, rekomendasi kertas yang bener tuh yang kayak gimana. Akhirnya nemu gitu. Nah abis itu gue juga tadinya tuh kan gue punya sizing kit ya. Kok kalian nggak familiar apa itu sizing kit? Jadi gue nggak jual sizing kit. Itu adalah sampel kuku kayak gini. Sampel kuku kosongan buat kalian mau coba satu-satu. Jadi misalnya kalian struggling nih ngukur sendiri, gue rekomen untuk beli si sizing kit ini karena ini lebih akurat, jauh lebih akurat dibanding kalau lu ukur sendiri gitu. Ini suka gue bawa-bawa aja kalau misalnya gue lagi pergi-pergi gitu, terus ada gue promoin kuku gue ya, terus kayak mau beli terus dia nggak tahu cara ngukurnya, jadi gue udah ada gitu, jadi gue biasa bawa-bawa ini. Nah kalau ada yang mau beli, kalian bisa beli sizing kit, ntar gue kirim nih semua ukuran dari satu nail shape gitu. Misalnya kalian minta yang short oval, jadi gue kirimin semua ukuran dari short oval. Kalau mau yang medium coffin, gue kirim semua size dari medium coffin dan seterusnya. Nah sebelumnya gue itu kirimnya pakai kertas segede ini. Ya, ini gue ngikut aja nail artist yang gue follow di Instagram sama di YouTube. Mereka pakai kayak gini, terus gue ngerasa kayaknya ini agak berlebihan deh pakai kertas segede ini. Terus kayak ngabisin kertas pertama, yang kedua juga yang nerima juga kayak ngapain nyimpen kertas gede ini gitu kan. Akhirnya gue kayak berpikir untuk menggantinya dengan yang lebih kecil gitu ya, cuman kecilin ukuran doang sih, ntar tinggal taruh size-nya. Jadi tuh tadi di pikiran gue dalam satu size ini gue bisa taruh selurusan aja gitu.
Terus setelah gue pikir-pikir, bisa sih sebenarnya kayak 2 baris gitu, dibikin 2 baris dengan ukuran yang segini gitu. Why am I explaining to you guys about this? Tapi ya nggak apa-apa, gue mau cerita aja. Terus selain itu juga untuk thank you card, mana nih? Aduh, di balik thank you cardnya itu ada instruction. Kan gue selalu kasih thank you card kayak gini kan. Nah, habis itu di baliknya itu ada instruction. Terus gue setelah gue pikir-pikir, ngapain orang nyimpen thank you card kan? Pasti orang nyimpen ini dong, si kemasannya. Akhirnya gue taruh instructionnya sekarang di kemasan ini gitu, nggak ditaruh di sini lagi gitu. Jadi di sini gue tadi barusan habis ngeprint, cuman belakangnya kosong, depannya si thank you card gitu. Sekarang ditaruhnya di kemasannya gitu. Jadi lebih ini aja, lebih compact gitu kan, lebih gampang untuk ditemukan, lebih gampang dibaca juga kayak gitu. Ya namanya trial dan error ya teman-teman. Nah selain itu nih terakhir. Oh ini juga gue bikin yang versi lebih panjang supaya long nails bisa muat. Terus gue bikin ini. Ini apaan sih teman-teman? Jadi ini adalah buat tempat di acrylic packaging. Jadi misalnya nih ya, buat naruh kukunya tuh gue nggak langsung tempelin di packaging akriliknya, tapi gue taruh di sini dulu, terus ditempelin di sini gitu. Biar apa? Sebenarnya karena ini komplain dari salah satu pembeli gue yang bilang katanya dia selalu kebingungan untuk nentuin untuk jari kiri mana yang jari kanan, karena ternyata ada beberapa orang yang jari kanan kirinya itu ukuran kukunya berbeda gitu. Misalnya gue kasih kayak gini kan, nah gue nggak kasih keterangan mana yang kiri mana yang kanan gitu, dan dia pakai yang acrylic packaging gini kan. Terus kayak gue bingung, tadinya gue mau taruh stiker kayak bulat gitu, stiker bulat, taruh tempel di sini untuk taruh L sama R gitu, left and right gitu kan. Tapi kayak takut ngerusak packagingnya gitu. Akhirnya dia ngasih saran pakai kertas kayak gini buat ditempelin nanti di sini. Nggak ditempelin sih, kayak ditaruh doang gitu. Ntar jadi kayak gini di dalamnya, kira-kira di nanti kukunya ditaruh di atas atau di bawah. Paling nanti kalau misalnya kukunya panjang, si tulisan tanda kuku palsunya ini bakal ketutup. But that's okay, doesn't really matter. Yang penting kanan kirinya itu jelas gitu. Terus di baliknya tetap gue kasih lihat instructionnya supaya gampang dibaca. Mau baca di sini bisa, mau dicopot dulu juga bisa gitu. Jadi intinya gue lagi seneng sih sebenarnya guys. Gue lagi seneng karena kayak refresh the brand gitu, karena gue udah gregetan banget ngeliat ini. Kayak gue sebenarnya sebel banget sebagai perfeksionis ya, gue sebel banget ngeliat hasil printan kayak gini, dan gue nggak suka ngasih kayak gini ke customer, walaupun kayak nggak penting, yang penting produknya, tapi gue nggak suka gitu loh. Another thing, logo gue tadinya kan kayak gini, ya itu kayak logo sebenarnya masih rada tanda kutip ngasal, karena mumpung gue masih pakai Canva berbayar. Canva Pro, jadi gue kayak ambil ilustrasi apapun yang ada di situ untuk dijadikan logo gitu kan. Terus gue pikir-pikir, kayaknya it feels so illegal to me gitu. Kayaknya ini nggak layak untuk dijadikan logo, kayak gimana ya? Kayak rasanya mencuri gitu. Gue walaupun gue bayar gitu ya Pak, bayar. Tapi kan bayarnya bayar subscription gitu, bukan membayar hasil ilustrasinya. Pagi ini dijadiin logo gitu. Jadi gue kayak gue harus menghilangkan si tangan ini gitu. Akhirnya gue mencoba membuat berbagai macam logo tanpa gambar, dan hasilnya kayak gini. Yang tadi udah kalian lihat sih di sini. Ini gue ngetes aja buat ditempel di sini. Kayak gini lah kira-kira. Tapi gue kayak masih galau mau warna kayak gimana. Tapi yang jelas shape-nya bakal kayak gini, dan color story-nya itu pink, kuning, dan hitam gitu. Ada yang pakai frame juga kayak gini. Gitu deh. Kayak gue, kenapa ya gue ngejelasin ini ke kalian, tapi gue mau cerita aja lagi-lagi gitu loh, karena gue gregetan aja ngeliat ini juga, kayak kurang banget deh logonya gitu, karena gue pengen logo yang heboh tapi tetap lucu gitu. Paham gak sih? Ya namanya juga gue nggak ada basic graphic designer ya, gue pakai Canva doang gitu, gue cuma modal Canva. Sorry kalau misalnya kayak nggak maksimal atau gimana. Gue juga kepikiran untuk naruh logo di packaging akriliknya,
tadinya mau kayak gini aja tapi kayak kukunya bakalan ketutup. Gue sebel, gue pengen yang transparan. Nah ini gue belum nemu nih stiker transparan yang bagus gitu. Buat nanti ditaruh di sini. Gue juga udah bikin desainnya yang versi tulisan doang. I have vision but I don't know how to make it. Nggak tahu cara eksekusinya. Jadi ya gitulah. Kalau ada yang punya saran boleh aja di komen di bawah. Dan gue akan sangat berterima kasih kalau kalian mau kasih saran buat gue. So ya udah, gue mau kayak gitu, mau ngomong gitu doang. Sekarang gue mau ngegunting-guntingin dan kita lihat nanti hasilnya kayak gimana. Oke teman-teman, jadi ceritanya si footage gue ngoceh-ngoceh tadi cuma sampai situ doang. Dan gue nggak ngerekam pas gue lagi gunting-gunting. Tapi yang jelas hasilnya jadi kayak gini. Tuh untuk yang buat background dari packaging, acrylic packagingnya kira-kira kayak gini. It's cute but I think gue butuh yang lebih gede lagi karena nih kayak masih agak kecilan. Mungkin kayak ditambah 1 cm kali ya. I don't know, ini tuh ukurannya 6,5 kali 6,5. Mungkin gue jadiin 7 aja sekalian. Kayak gini kira-kira. Tapi satu hal lagi, belakangnya kayak gini. Gue aduh please, kalau ada yang tahu gimana caranya supaya bisa sama. Padahal gue udah naroknya itu udah sesuai gitu, sesuai sama kayak yang ini. Cuman pas gue print bolak-balik selalu kayak gini nih. Padahal dulu gue pernah berhasil, tapi kenapa belakangan ini malah jadi kegeser-geser gini, jadi nggak lurus, nggak sesuai ukurannya. Jadi gue bakal ngeprint ulang deh. Kalau sisanya seperti yang kalian lihat tadi udah oke-oke aja. Ini untuk yang versi lebih panjangnya. Oh ini yang linen. Nah, ini yang BW paper. Sumpah suka banget sih yang versi panjang ini. Cuman gue berarti harus cari plastik OPP buat ngebungkus si kukunya biar nggak berdebu, biar bersih gitu ya. Maybe next time. Gue belum mau pakai ini dulu sih. Ini cuman kalau misalnya ada orderan kuku yang agak panjang, yang medium, gue bisa pakai ini. Tapi gue pengennya nanti fullnya semua orderan pakai yang ini gitu. Cuman mau ngabisin dulu yang ukuran 10x10. Terus kayak L sama R-nya agak kurang kesono dikit ya. Akan gue taruh di paling ujung aja supaya kelihatan gitu. Udah deh, jadi segitu aja untuk video kali ini. Kayaknya nggak mau panjang-panjang dulu. Nanti bakalan ada video-video berikutnya yang insya Allah akan gue upload dalam waktu dekat. Gue pengen rajin lagi ngupload karena gue kangen banget konten. So yeah, thank you so much for watching my video. I hope you guys like it. And see you on my next video. Bye bye.